Shalom kasih Kristus. Tetaplah kita melekat dalam hadirat Tuhan. Biarlah hari ini berkat dan anugerah Tuhan semakin melimpah. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus alirkan nutrisi rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah kehidupan bagi Engkau, di mana pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan sepanjang hari ini, terus mempermuliakan nama-Mu, dan kami percaya akan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lakukan dalam namanya. Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Alkitab kita mendapati banyak janji-janji Tuhan yang memberikan penghiburan dan yang menguatkan hati. Salah satu dari segala janji-janji Tuhan dalam Alkitab adalah apabila kita meminta segala sesuatu dalam namanya, maka Tuhan Yesus akan melakukannya bagi kita. Sehubungan dengan hal ini, dalam kitab Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya pada waktu itu dan kepada kita saat ini, agar jangan gelisah hati kita. Hendaklah kita percaya kepada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bukti kasih terbesar Bapa bagi umat manusia adalah diberikannya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Bagi kita yang percaya kepadanya, Yesus menjadi milik kita. Adalah kebahagiaan kita memiliki Yesus dalam hidup, karena dalam Yesus ada segala kuasa. Dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nama Yesus bukanlah sembarang nama. Oleh sebab itu kita harus menguduskan nama Yesus dan jangan menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu sangat berkuasa atas hidup kita dan manusia di kolong langit ini. Jangan pernah merasa malu menyebut nama Yesus di hadapan orang, apalagi sampai menyangkal nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Selain namanya yang berkuasa, Alkitab juga menyatakan bahwa darah Yesus juga sangat berkuasa. Tertulis, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 54. Darah ini berbicara tentang pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Nama Yesus berkuasa karena Dia telah menjadi korban penebusan bagi kita melalui darahnya. Darahnya juga membukakan pintu surga bagi kita. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian
dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kekasih Kristus, layaklah Yesus sebagai nakoda kehidupan. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Nama Yesus sangat berkuasa, dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Maka dalam segalanya, lakukan dalam namanya, yaitu nama Yesus. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau mengajarkan firman dalam kehidupan kami, agar kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama-Mu yang penuh kuasa itu. Tuhan, terima kasih buat kebesaran nama-Mu yang terus diingatkan dalam kehidupan kami, bahwa kuasa dalam nama Yesus begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin agar terus kami menjunjung tinggi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan mengedahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.